Ya, itu yang salah satu pertimbangan ya. Jadi salah satu pertimbangan kita membuat laporan polisi itu kan pada 4 bulan yang lalu ya, yang berdurasi 42 detik itu kan sudah kita sampaikan ke kawan-kawan Barreskrim terkait dengan laporan yang viral itu yang meresahkan masyarakat. Kemudian nggak tahunya setelah beberapa bulan berikutnya ada lagi muncul lagi berita yang video yang sama yang diduga kuat dilakukan oleh dia. Maka dari itu ya, maka sebelum kita membuat laporan polisi kan kita koordinasi konsultasi sama kawan-kawan IT yang menyatakan bahwa ini ada unsur kesengajaan ya, karena di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE itu barang siapa dengan sengaja ya. Maka dari itu patut diduga kuat video yang dia buat dengan sengaja. Tapi terkait dengan penyebarluasan apakah itu sengaja atau tidak, karena di dalam undang-undang itu kan unsurnya mendistribusikan dan ya, dia bukan atau, dan mentransmisikan, artinya yang membuat dan yang menyebarluaskan. Kalau RK tidak kena terkait dengan menyebarluaskan, tapi dia kena terkait dengan membuat konten video. Maka dari itu 3 objek ini yang harus kita dorong kawan-kawan penyidik untuk melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan, yang membuat, yang menyebar, dan yang membiayai. Maka memang penting untuk dilakukan konstruksi peristiwa pidana yang jelas dari hulu ke hilir biar peristiwa ini tidak terulang kembali dan perbuatan sama tidak terjadi lagi. Bang, tapi kira-kira ada dugaan nggak sih kalau dari sama video-video yang dibuat ini mengarah ke untuk penjualan, tapi untuk dijual atau? Ya barang tentu iya, karena bagaimanapun juga tadi ya, pertama makanya dijuntuh dengan pasal undang pornografi ya, terkait dengan yang membiayai. Di dalam link itu banyak video, salah satunya adalah video RK. Maka diduga kuat apakah link ini menerima sesuatu yang sifat ekonomi sehingga dia menyebarluaskan, ataukah melalui mendapatkan apa gitu. Nah ini kan yang harus dikejar oleh kawan-kawan penyidik. Tapi kami meyakini pasti ada yang membiayai. Tidak mungkin orang bikin web kemudian menyebarluaskan itu tapi dia tidak dapat feedback sama sekali. Maka ini PR penyidik untuk menyusul itu, dan sampai hari ini websitenya masih bisa dibuka, Twitternya masih bisa dibuka, jadi mudah saja untuk menelusuri itu. Kemudian kedua, tapi tetap juga kontennya yang membuat dan yang menyebarluaskan juga harus dikenakan. Hanya memang ancaman lebih tinggi ya, 12 tahun penjara kalau terkait dengan undang-undang pornografi, dan ancaman denda 6 miliar rupiah. Bedaannya dengan ITE hanya 6 tahun, kemudian denda 1 miliar rupiah. Bang, ada rasa khawatir kalau 4 bulan yang lalu kan dia lolos dari jeratan hukum. Ya saya rasa setiap orang memposisikan dirinya korbannya sah-sah saja ya, dia mengelak, dia tidak mengakui. Maka saya bilang dari awal itu bukan alasan penghapus dan pembenaran untuk menghapus pidana ya. Alasan pemaaf, alasan pembenaran itu bukan hal untuk menjadikan penghapus pidana, karena itu ranah kawan-kawan pengadilan untuk melihat substansi niat orang, pasti itu pandangannya akan tersedia.